mengatakan seandainya kita ini yang sudah ada di puncak keyakinan dan kita menyadari bahwasanya kalau panjenengan ketika duduk di majelis dikelilingi oleh malaikat dan kita yakin hari itu para hadirin, seandainya kok dibuka pintu hijab malam hari ini kalau panjenengan sadar ningali para malaikat yang keliling ke majelis ini para hadirin, maka keyakinan kita itu pun ya sudah mentok. Artinya dibuka hijabnya, tidak dibuka kita yakin kalau ada malaikat yang menaungi setiap orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Nah inilah yang menjadikan kalau panjenengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang punya hati yakin sama Allah itu Bapak Ibu, semua urusannya akan dimudahkan sama Allah. Semua daripada masalahnya akan segera Allah datangkan solusi. Sehingga ini ada salah satu daripada amalan yang diamalkan oleh mereka para nabi, para sahabat, orang-orang soleh di masa-masa lalu. Kenapa? Di saat mereka itu para hadirin punya hajat, kemudian mereka terdesak, mereka pasrahkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu yang singkat Allah berikan apa yang mereka inginkan. Sebab keyakinan mereka yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku punya prasangka baik, maka aku akan berikan kebaikan. Kalau hambaku prasangkanya kepadaku buruk, ya akan aku berikan keburukan. Dan ini para hadirin, amalan yang paling terpenting untuk kalau panjenengan mendapatkan solusi dari setiap masalah-masalah kalau panjenengan. Dan keyakinan itu tidak cukup dengan sebuah ucapan saja. Keyakinan yang diatur sama Allah ini dari hati para hadirin. Bahkan dari hati yang paling terdalam, yang tidak dinodai dengan keraguan-keraguan yang menjadikan sebab kalau panjenengan akhirnya mundur daripada keyakinan tersebut. Ada orang itu, orang hadirin, dia tahu Allah itu maha pemberi rezeki, tapi dalam urusan dia bekerja, terkadang dia ragu kalau Allah itu zat yang memberikan rezeki. Sehingga ini kaitannya dengan iman, dengan keyakinan iman. Kalau urusan kita ditanya apakah panjenengan yakin Allah itu ada, kita mungkin bisa menjawabnya dengan mudah dan kita bisa meyakinnya di hati karena memang kita terlahir sudah dikumandangkan di telinga kita daripada lafzul jalalah, daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibisikkan di telinga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan mulai kecil kita terus dibimbing untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat keajaiban-keajaiban yang terkadang datangnya di saat-saat kalau panjenengan darurat kita yakin Allah itu ada. Tapi dalam urusan rezeki terkadang kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keraguan itulah yang menyebabkan seorang hamba yang muslim akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang haram. Menggunakan riba, itu kan cara dia ragu. Akan ada orang itu yang berkata, padahal dia seorang muslim, dia punya Allah. Dia katakan, kalau kita ini bekerja, modalnya dari riba, kapan kita akan sukses? Siapa orang mau mengutangi saya ratusan juta itu siapa? Itu kenyataannya banyak sekali orang-orang yang sukses tanpa modal daripada bank sama sekali, tanpa harus pinjam uang riba sama sekali. Banyak orang hadirin. Nah ini menunjukkan apa? Keyakinan kita saja. Kalau kita yakinnya, dengan kita ngambil modal yang bercampur dengan riba kita akan sukses, maka orang hadirin berarti mental kita ini mental yang lemah. Kita lebih menuhankan daripada bank, daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang tidak pakai modal-modal yang haram, orang yang tidak pakai riba, mereka sukses. Mereka diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan hanya halal rezeki yang mereka dapat, tapi juga thayyib. Halal atau thayyibah. Nah, sekarang menjadi masalah para hadirin, kalau sudah caranya haram, maka ya jelas tidak akan pernah baik, tidak
itu toyib ada mahal. Walaupun itu yang paling termahal misalnya, yang paling termewah, yang paling terbagus daripada apa yang kita makan, apa yang kita beli. Tapi kalau dari modal, dari dana, dari uang yang haram, semuanya tidak akan menjadi baik orang lain. Nah ini bergantung kepada keyakinan kalau panjenengan. Sehingga yakin itu penting, Bapak Ibu. Yakin itu penting. Karena seorang itu bisa mendapatkan daripada solusi setiap masalahnya hanya dengan bermodalkan yakin. Kalau panjenengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan segalanya. Nah, sehingga perkuat keyakinan. Nah, dengan apa kita memperkuat keyakinan? Nanti sampai menghadap akan diajari bagaimana caranya kita memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakinu ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi wa rusukhihi. Dan keyakinan hati itu adalah bukti